adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya semuanya sehat ya. Nah adik-adik, kakak bersyukur banget bisa kembali lagi memberikan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur pada hari Minggu ini kami bisa mendengarkan firman-Mu bersama kakak adik kami, bersama keluarga kami. Tuhan, kami mau dengarkan akan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau bukakan mata dan hati pikiran kami agar firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar khotbah dari Amang pendeta kita, Pendeta Sirait. Firman-nya diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Kakak baca ayat yang pertama, kalian baca ayat yang kedua ya. Perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua. Pinter. Adik-adik, tema firman Tuhan di sekolah minggu ini adalah Tuhan perlindunganku. Nah, seperti yang tadi sudah diceritakan sama Amang Pendeta, Tuhan Yesus menggambarkan seperti gunung. Gunung itu kuat, gunung itu kokoh, gunung itu tinggi, gunung itu besar. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena gunung itu pertahanan yang kuat. Nah, ada juga tentang pertahanan yang kuat lagi, yaitu kubu pertahanan. Biasanya kubu pertahanan ini orang mampu menjaga tempat dia berlindung, menjaga tempat dia berlindung ya. Biasanya kubu pertahanan ini dibangun tinggi dan kuat. Biasanya kalau ada perang mereka suka berlindung di dalam kubu pertahanan itu. Nah, makanya di dalam kubu pertahanan itu mereka aman. Contohnya gambarnya seperti ini. Nah, yang ketiga, kubu pertahanan itu seperti rumah. Nah, rumah itu tempat kita berlindung dari segala cuaca, dari hujan, panas, bahkan kita bisa beraktivitas di dalam rumah itu. Makanya jangan khawatir ya kalau adik-adik tetap harus belajar di rumah, harus tetap di rumah ya. Rumah itu adalah tempat di mana kita tinggal, di mana kita melakukan aktivitas, di mana kita terlindungi dari segala cuaca. Seperti itu juga Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus adalah kubu perlindungan kita. Seperti itulah Tuhan Yesus menjaga kita. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus bisa dikatakan perlindungan yang kuat? Kenapa sih Tuhan Yesus bisa dikatakan adalah perlindungan kita? Karena setiap adik-adik mendapatkan contoh musibah, atau adik-adik mendapatkan pengalaman yang tidak baik, atau adik-adik mendapatkan pengalaman yang baik. Nah, kalau adik-adik serius, kalau adik-adik benar-benar fokus sama Tuhan, pasti tempat perlindungan adik-adik itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus melihat kesungguhan adik-adik. Apakah adik-adik sudah benar-benar kalau Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungannya? Apakah adik-adik sudah berdoa? Apakah adik-adik sudah berpengharapan sama Tuhan? Kalau misalkan adik-adik cuman Tuhan, misalkan adik-adik mendapatkan kesulitan ya, Tuhan, kenapa aku mendapatkan kesulitan? Aku sudah berdoa, aku sudah berlindung, tapi kok Tuhan belum menolong saya? Tidak seperti itu adik-adik. Semua itu ada prosesnya. Contohnya yang sudah dikasih tahu sama Amang Pendeta tadi, seperti Musa, dia sampai naik-naik ke gunung, sampai dia pergi ke atas gunung supaya bertemu Tuhan Yesus, supaya dia tetap setia sama Tuhan. Begitu juga adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu juga harus setia, harus berdoa, harus berpengharapan sama Tuhan. Karena kalau adik-adik tidak berlindung sama Tuhan, kemana lagi? Kalau adik-adik tidak berdoa atau tidak mengandalkan Tuhan dalam segala hal, adik-adik
berarti bukan adik-adik berarti tidak dilindungi sama Tuhan. Jadi Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah seperti tempat yang teduh, seperti tempat yang sejuk. Tuhan juga memberikan kita rasa aman dan nyaman pada saat adik-adik membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, kakak punya ayat istimewa untuk adik-adik, nggak dihafalin sih, tapi adik-adik harus tanamkan di hati adik-adik di Mazmur yang ayat yang kedua B. Kakak bacain ya ayatnya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau misalkan adik-adik tadi yang kakak sudah bilang ya, mengalami kesulitan atau adik-adik sedang ada musibah, adik-adik harus berlindung sama Tuhan. Adik-adik harus berdoa sama Tuhan. Adik-adik harus berpengharapan sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau misalkan adik-adik sedang mengikuti ujian, adik-adik harus berpengharapan sama Tuhan Yesus. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan cuman ya udah aku belajar, terus aku belajar, tapi adik-adik nggak berdoa. Bagaimana Tuhan Yesus bisa bantu? Atau kalau misalkan adik-adik sedang kesulitan dalam belajar, tapi adik-adik juga nggak berdoa, bagaimana Tuhan bisa menolong kalian? Bagaimana kalian bisa mencari tempat perlindungan kalian kalau kalian tidak berdoa? Atau kalau adik-adik sudah belajar, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi adik-adik juga tidak berdoa. Nah, bagaimana bisa Tuhan bisa menjadi perlindungan adik-adik kalau adik-adik sendiri tidak berdoa? Jadi, adik-adik harus berlindung sama Tuhan ya. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Karena dikala kita senang, sedih, gembira, susah, ataupun kita berbahagia, bersyukur, tetap Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Adik-adik jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, karena Tuhan Yesus akan melindungi kita, Tuhan Yesus akan merangkul kita. Karena kalau kita udah dekat sama Tuhan Yesus, rasanya tuh nyaman banget. Rasanya tuh pengen benar-benar selalu berdoa sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ingat ya ayat yang tadi kakak udah sampaikan, kalian harus simpen di sini, simpen juga di sini, supaya kalian setiap mendapatkan kesulitan ataupun Tuhan aku mau kemana ya, aku harus bagaimana ya, kalian harus ingat Tuhan adalah perlindungan kita adik-adik. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Nyanyinya itu ada di Kidung Jemaat. Adik-adik sudah siapkan kan Kidung Jemaatnya? Di nomor 440 di Badai Topan Dunia. Kita nyanyi sama-sama ya. Tapi sebelum bernyanyi, siapkan Kidung Jemaatnya dan kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami firman Tuhan hari ini dari Mazmur 91 ayat 1-2. Tuhan, ampunilah segala perbuatan kami jikalau kami kadang menjauh kepada Tuhan. Tapi Tuhan, ingatkanlah kami selalu untuk berdoa, bersekutu sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan untuk selalu berlindung kepadamu dan jauhkanlah kami juga dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga, adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berikan juga keluarga kami kesehatan dan juga rezeki yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia. Yuk kita nyanyi sama-sama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh.
dunia